Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Fauzia dengan NPM 24069120018, asal prodi dari S1 Pendidikan IPA, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika menyikapi budaya pesta. Etika menyikapi budaya pesta. Pengertian budaya dan pesta. Pengertian budaya menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran dan akal budi manusia yang dituangkan dalam bentuk atau wujud tertentu. Sedangkan pengertian pesta adalah perayaan atau perjamuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jenis-jenis budaya pesta. Yang pertama, pesta resmi. Pesta resmi adalah pesta yang bersifat formal dan membutuhkan persiapan matang serta penuh dengan perhitungan. Contohnya seperti pesta resmi kenegaraan dan pesta resmi perseorangan. Yang kedua, pesta non-resmi. Pesta non-resmi adalah pesta yang dilaksanakan oleh tuan rumah karena suatu peristiwa yang telah mereka alami. Contohnya seperti pesta mitoni, pesta syukuran, dan pesta rekreasi. Yang ketiga, pesta biasa. Pesta biasa adalah pesta yang dilaksanakan tidak dalam keadaan resmi dan tidak resmi karena sifatnya yang santai dan penuh dengan kekeluargaan. Contohnya seperti pesta ulang tahun. Pandangan ulama tentang menghadiri budaya pesta. Yang pertama, fardu. Jumhur ulama mengatakan bahwa menghadiri budaya pesta hukumnya fardu, karena ada sebuah hadis mengatakan, penuhilah undangan jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datanglah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sunnah. Menurut Ibnu Taimiyah dan sebagian mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi, dikarenakan menghadiri undangan dari orang lain berarti memakan harta milik orang lain. Yang ketiga, fardu kifayah. Menurut sebagian mazhab Syafi'i dan Hanabilah mengatakan bahwasanya menghadiri budaya pesta hukumnya adalah fardu kifayah karena berdasarkan dengan esensi dan tujuan walimah tersebut. Pendapat ini mengatakan jika sudah dihadiri oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban itu bagi tamu yang lainnya. Adab berpesta. Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, membuat dan menyediakan hidangan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, hendaknya mengundang karib kerabat, tetangga, dan rekan yang lainnya. Yang keempat, tidak menghususkan bagi orang kaya saja. Hal-hal yang dilarang dalam merayakan pesta. Yang pertama, membazirkan harta. Yang kedua, berlebih-lebihan. Yang ketiga, melahirkan dosa dan maksiat. Yang keempat, menjadikan pesta sebagai ajang memamerkan kekayaan. Yang kelima, mengakibatkan terjadinya orang kaya yang sudah kenyang diberi makan, sedangkan orang miskin yang senantiasa lapar tidak diberi makan. Syarat-syarat pesta yang boleh didatangi. Yang pertama, pesta itu terbebas dari orang-orang yang menyakiti tamu yang hadir. Yang kedua, tidak ada benda haram dalam pesta tersebut baik tempat maupun makanan. Yang ketiga, tidak terjadi desak-desakan antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, apalagi yang bukan mahramnya. Hikmah diadakannya budaya pesta. Yang pertama, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memohon doa dan kebaikan dari para tamu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk bersedekah dan berbagi. Yang keempat, memperteguh silaturahim. Dasar hukum diadakannya budaya pesta. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kaidah pesta. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk hidangan adalah hidangan pesta yang hanya diundangkan ke pesta itu orang-orang kaya saja. Sementara orang miskin dibiarkan tidak diundang, dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan pesta pernikahan, maka sungguh ia telah maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.